Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang mengangkat tema budaya organisasi. Sebelum kami menjelaskan materi, perkenankanlah kami mengenalkan diri. Di kelompok kami ada Desinta Kurniawati dengan NIM 201911030, Alfian Ainur Rozik dengan NIM 201911646, Bagus Krisna Aditya 201911277. Pokok pembahasan terdiri dari definisi, level budaya, fungsi budaya, dan sumber budaya. Definisi budaya organisasi. Budaya merupakan sebuah pemahaman yang berkembang, diterapkan, dan diyakini oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah suatu sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama dalam organisasi menjadi pembeda antara organisasi lainnya. Pada dasarnya, definisi budaya organisasi adalah karakteristik yang ada pada suatu kelompok dan digunakan sebagai pedoman mereka dalam berperilaku dan sebagai perbedaan dengan organisasi lain. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi merupakan suatu norma atau nilai dalam perilaku yang harus dipahami dan ditaati oleh kelompok yang menganutnya. Definisi budaya organisasi menurut para ahli. Para ahli memiliki definisi masing-masing tentang budaya organisasi. Menurut Sarpin, budaya organisasi adalah sistem nilai, kepercayaan, dan kebiasaan dalam organisasi yang saling berinteraksi dengan struktur-struktur formal untuk menghasilkan norma perilaku organisasi. Artifak adalah budaya organisasi tingkat pertama, yaitu hal-hal yang dilihat, didengar, dan dirasa ketika seseorang berhubungan dengan suatu kelompok baru. Artifak bersifat kasat mata, misalnya lingkungan fisik organisasi, cara berperilaku, cara berpakaian, dan lain-lain. Karena antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya, artifaknya berbeda-beda. Maka, anggota baru dalam suatu organisasi perlu belajar dan memberikan perhatian terhadap budaya organisasi tersebut. Nilai merupakan alasan yang diberikan oleh sebuah organisasi untuk mendukung caranya melakukan sesuatu. Ini adalah budaya organisasi tingkat kedua yang mempunyai tingkat kesadaran yang lebih tinggi daripada artifak. Pada tingkat ini, baik organisasi maupun anggota organisasi memerlukan tuntunan strategi, tujuan, dan filosofi dari pemimpin organisasi untuk bersikap dan bertindak. Oleh karena itu, untuk memahami espoused values ini, seringkali dilakukan wawancara dengan anggota kunci organisasi, misalnya, atau menganalisa kandungan artifak seperti dokumen. Asumsi dasar merupakan bagian penting dari budaya organisasi. Asumsi ini merupakan reaksi yang dipelajari yang bermulai dari nilai-nilai yang didukung karena merupakan keyakinan yang dianggap sudah ada oleh anggota suatu organisasi seperti kepercayaan, persepsi, ataupun perasaan yang menjadi sumber nilai dan tindakan. Budaya organisasi tingkat ketiga ini menetapkan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam sebuah organisasi, yang seringkali dilakukan lewat asumsi yang tidak diucapkan. Terdiri dari beberapa sumber budaya organisasi, isi dari suatu budaya organisasi terutama berasal dari 3 sumber. Robbins 2002, yaitu sebagai berikut. Pendiri organisasi. Pendiri sering disebut memiliki kepribadian dinamis, nilai yang kuat, dan visi yang jelas tentang bagaimana organisasi seharusnya. Pendiri mempunyai peranan kunci dalam menarik karyawan. Sikap dan nilai mereka siap diteruskan kepada karyawan baru. Akibatnya, pandangan mereka diterima oleh karyawan dalam organisasi dan tetap dipertahankan sepanjang pendiri berada dalam organisasi tersebut atau bahkan setelah pendirinya meninggalkan organisasi. Pengalaman organisasi menghadapi lingkungan eksternal. Penghargaan organisasi terhadap tindakan tertentu dan kebijakannya mengarah pada pengembangan berbagai sikap dan nilai. Karyawan, hubungan kerja. Karyawan membawa harapan, nilai, sikap mereka ke dalam perusahaan. Hubungan kerja mencerminkan aktivitas utama perusahaan yang membentuk sikap dan nilai.
Jadi, budaya organisasi sering dibentuk oleh pengaruh orang-orang yang mendirikan organisasi tersebut, oleh lingkungan eksternal di mana organisasi beroperasi, dan oleh karyawan serta hakikat dari organisasi tersebut. Fungsi budaya organisasi. 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan Fungsi budaya organisasi. 1. Meningkatkan rasa kepemilikan. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas yang meningkatkan rasa kepemilikan dan loyalitas bagi anggota organisasi. Rasa kepemilikan berarti penerima sebagai anggota atau bagian dari sesuatu. Contohnya, sebuah organisasi yang menekankan budaya disiplin, maka anggota akan mempunyai identitas bahwa mereka orang-orang yang disiplin. 2. Sebagai alat untuk mengorganisir. Budaya organisasi sebagai alat untuk mengorganisir setiap anggota. Artinya, mengorganisasikan suatu kelompok agar menjadi satu kesatuan. Norma-norma dalam budaya organisasi bisa menjadi batasan yang harus dipahami dan dipatuhi oleh anggota organisasi. 3. Meningkatkan kekuatan organisasi. Budaya organisasi mempunyai fungsi sebagai peningkatan kekuatan perilaku dalam organisasi. Artinya, meningkatkan kualitas organisasi melalui nilai atau norma yang ada pada budaya organisasi tersebut. 4. Kontrol perilaku. Budaya organisasi yang berfungsi sebagai kontrol perilaku anggota organisasi, baik di dalam maupun di luar lingkungan organisasi. Norma dalam budaya organisasi bisa menuntun dan membentuk sikap dan perilaku anggota. 5. Mendorong kinerja anggota. Budaya organisasi berfungsi untuk mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan kinerja kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Budaya organisasi akan mendorong para anggota agar lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. 6. Menentukan tujuan organisasi. Fungsi budaya organisasi sebagai alat untuk menentukan tujuan atau hal-hal yang harus dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.